Hai badminton lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Direktur Kepelatihan Malaysia, Hersi Mainaki, memberi pembelaan usai keputusannya dinilai merugikan timnya di Piala Thomas 2022. Malaysia tersingkir di babak perempat final setelah kalah dari India dengan skor 2-3 Kamis 12 Mei 2022. Setelah pertandingan tersebut, warganet Malaysia mempertanyakan susunan pemain yang diturunkan oleh Hersi Mainaki. Ia memilih menempatkan ganda putra terbaik ketiga mereka, Gusifi dan Nursyidin Ramzani, sebagai ganda putra pertama. Keputusan tersebut akhirnya harus dibayar mahal setelah mereka kalah dari satu Reddy dan Seti. Padahal ganda putra terbaik mereka, Aronsia dan Sohwaik, memiliki rekor 100% kemenangan melawan Reddy dan juga Seti. Sedangkan Gusifi dan Isyuddin tercatat menelan 5 kali kekalahan dalam 6 pertemuan dengan pasangan India tersebut. Menanggapi hal tersebut, Hersi pun memberi pembelaan dengan menjelaskan alasan dibalik keputusannya tersebut. Ya, legenda bulu tangkis Indonesia itu berdalih bahwa keputusan itu diambil berkaca pada pertandingan sebelumnya melawan Jepang, di mana dalam laga terakhir grup D itu Malaysia mengalahkan Jepang 3-2 dan Gusifi serta Isyuddin turut menyumbang poin. Tak tanggung-tanggung, pasangan peringkat 13 dunia itu menumbangkan juara dunia yakni Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Yaitulah alasan mengapa Hersi memutuskan untuk mempertahankannya, the winning team tersebut saat melawan India. Saya membuat keputusan untuk mempertahankan line up yang sama karena kepercayaan diri tinggi di tim setelah kemenangan atas Jepang. Ya, sebagai tim pemenang, kami memiliki momentum bersama kami. Kami mengharapkan para pemain untuk terus mempertahankannya. Saya cukup mengenal mereka dan saya percaya pada mereka. Ya, tetapi hal-hal berubah pada akhirnya. Setelah mengalahkan Jepang, mereka menempatkan diri mereka di bawah begitu banyak tekanan. Dan itu dipengaruhi kinerja mereka sebagai pelatih. Adalah tanggung jawab saya untuk membuat keputusan. Anda tidak akan pernah bisa memastikan hasilnya. Tidak ada benar atau salah, kata Hersi, dikutip dari Superball ID dari Neustar Team. Lebih lanjut, peraih medali emas Olimpiade Atalanta 1996 itu juga menepis anggapan bahwa Malaysia telah meremehkan India. Kami tidak menganggap enteng, itu tidak benar, tegas Hersi. Para pemain kami tahu betul bahwa kami bisa kalah sebanyak kami bisa mengalahkan mereka. Ya, satu-satunya pertandingan di mana kami punya peluang lebih baik adalah di ganda kedua, di mana ganda pertama adalah 50-50. Itu masalah pasangan mana yang bisa menangani tekanan dengan lebih baik. Lanjutnya, tak hanya di Malaysia, di Tiongkok pun kegaduhan terjadi. Ya, kekalahan Cina atas Indonesia untuk kedua kalinya di babak perempat final Piala Thomas 2022 langsung mendapatkan komentar dari legenda bulu tangkis Dayun. Dayun merupakan legenda bulu tangkis Cina di sektor ganda putra yang sempat menyaksikan pertandingan perempat final Piala Thomas 2022. Cina kembali gagal membawa gelar juara setelah disingkirkan Indonesia pada babak perempat final Piala Thomas 2022. Sebelumnya, Cina juga pernah gagal di babak final pada edisi Piala Thomas 2020 saat berhadapan dengan Indonesia, di mana kegagalan yang kedua kalinya itu bahkan memiliki skor yang sama, yakni Indonesia berhasil singkirkan Cina 3-0 tanpa balas. Kemenangan 3-0 atas Cina itu berkat permainan terbaik dari Anthony Sinisuka Ginting, Kevin Sanjaya Sukamulyo, dan Muhammad Ahsan serta Jonathan Christie. Ya, pebulu tangkis Anthony Ginting yang bermain di putaran pertama berhasil bangkit dari keterpurukannya. Anthony Ginting berhasil menyumbang poin untuk Indonesia pertama kalinya di turnamen Piala Thomas 2022. Tunggal putra Anthony Ginting berhasil menyingkirkan Zhou Junpeng dalam laga bergame dengan skor 21-12, 25-27, dan 21-17.
Kemudian pasangan ganda putra gado-gado Kevin Sanjaya dan Muhammad Ahsan juga ikut menyumbangkan poin kepada Indonesia. Poin kedua yang disumbangkan oleh Kevin dan Ahsan itu muncul setelah mengalahkan pasangan Liu Chen dan Yuan Shi dengan skor 21-17 dan 21-16. Kemudian Indonesia kembali berhasil mencuri poin lagi dari sektor tunggal putra, yakni Jonathan Christie. Ya, Jonathan Christie lagi-lagi jadi penentu Indonesia, unggul 3-0 atas Cina, di mana usai mengalahkan Li Shifeng dalam 2 game langsung, yakni dengan skor 21-13 dan 21-18. Kekalahan Cina atas Indonesia itu langsung mendapatkan komentar dari legenda bulu tangkis, yakni Cai Yun. Dikutip dari media Cina IUK, Cai Yun sempat mengkritik susunan pemain di sektor tunggal putra yang kalah dari Indonesia. Cai Yun saat itu juga disebut telah menonton pertandingan itu hingga selesai dan menyampaikan kritikannya terhadap penampilan pemain Cina. Setelah menonton pertandingan perempat final Cina-Indonesia, saya mencoba yang terbaik, tapi ada celah, tulis Cai Yun pada media sosialnya. Ya bagaimana bisa pemain tunggal menggunakan taktik menurut waktu dan orang? Meskipun ulet, mereka tidak memiliki konten, lanjut Cai Yun. Cai Yun juga menegaskan bahwa jika Cina ingin berkembang, maka mereka harus keluar dari zona nyaman. Saya juga menonton komentar Bao Chunlei hari ini, sangat relevan dan memberi semangat. Tetapi sebagai pemain dan harus lebih ketat dengan diri sendiri, kata Cai Yun. Jika ingin berkembang, Anda harus menembus zona nyaman Anda. Ya ayo kawan, ganda putra juga harus bangkit. Kegagalan adalah motivasi untuk sukses, tambah Cai Yun. Sedangkan Ketua Asosiasi Bulu Tangkis Cina, Zhang Jun, mengatakan bahwa sulit bagi mereka untuk merebut kembali Piala Thomas, baik dari tunggal putra maupun ganda putra. Ganda putra dan tunggal putra saat ini didominasi oleh pemain muda yang kurang berpengalaman dalam kompetisi, kata Zhang. Ya selain itu, para pemain berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Peringkat tim secara keseluruhan tidak dominan. Ya saya berharap para pemain akan menunjukkan keberanian yang harus dimiliki oleh anak muda. Ya, itulah yang diharapkan tim. Adapun tujuan kunci pertama di semifinal. Tutup Zhang. Badminton Lovers, itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Beri pendapat dan juga masukan. Dan sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini.